Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang pendidikan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pidato singkat ini saya tujukan terkhusus untuk diri saya sendiri dan umumnya kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, pasti kita semua tahu bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan, mustahil kita dapat melanjutkan kehidupan bernegara, terlebih mempertahankan martabat bangsa di mata internasional. Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut maju dan dapat mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan bersama oleh berbagai pihak demi memajukan pendidikan di Indonesia. Namun demikian, membekali generasi muda dengan ilmu pengetahuan saja tidak cukup untuk memajukan kehidupan bangsa. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang membentuk generasi penerus bangsa sebagai pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan moral inilah yang menjadi salah satu modal untuk memperbaiki kondisi bangsa. Teman-teman semuanya, kita tentu menyadari bahwa keterpurukan suatu bangsa dapat disebabkan oleh rusaknya moral segelintir warganya. Bisa jadi rusaknya moral disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak dapat mengontrol dirinya sendiri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan pembinaan moral, terutama dari pihak keluarga dan pihak lembaga pendidikan. Apalagi sekarang kita hidup di zaman modern dengan fasilitas yang memadai dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, sehingga kita dapat mengakses segala sesuatunya dengan sangat mudah. Namun, dengan demikian, kita tidak boleh dengan mudahnya terbuai yang kemudian menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Kita harus memanfaatkan untuk tujuan yang bersifat positif. Oleh sebab itu, merupakan tanggung jawab besar bagi orang tua untuk selalu memantau putra-putri kita agar dapat terhindar dari berbagai macam potensi pengaruh buruk yang dapat merusak moral dan akhlak mereka. Orang tua harus senantiasa memberikan nasihat yang mendidik kepada seorang anak. Ini sangatlah penting sebagai pondasi untuk membentengi anak-anak dari sesuatu yang dapat menjerumuskan ke perilaku-perilaku yang tidak baik. Caranya dengan mengajari mereka pendidikan agama sejak dini, memberikan informasi-informasi yang membuat mereka bersemangat untuk belajar. Selanjutnya, lingkungan sosial lembaga pendidikan seperti para guru, tenaga pendidikan, dan teman-teman sebaya juga dapat mempengaruhi kepribadian seorang remaja. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku positif akan menjadi daya dorong pembentuk kepribadian siswa yang baik. Juga untuk mendapatkan pengaruh yang bersifat positif, tentu pengaruh tersebut datang dari teman yang baik. Dengan begitu, teman yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula untuk pembentukan karakter kita. Saat ini, banyak dari kita yang berlomba-lomba untuk mengembangkan dan mengupgrade pendidikan intelektual yang mereka miliki saat ini. Namun, tanpa sadar, mereka melupakan pendidikan moral yang semestinya juga harus seimbang. Banyak hal yang membuktikan bahwa di negara kita mengalami krisis pendidikan moral, seperti kurangnya rasa hormat terhadap yang lebih tua, aksi tawuran yang sering terjadi, hingga pembegalan motor yang menyebabkan korban jiwa. Hal tersebut
menyadarkan kita bahwa Indonesia pada saat ini sedang terancam dengan kehancuran. Karena kita belum mampu menjaga hubungan yang baik kepada sesama masyarakat serta memperbaiki sikap dan perilaku diri sendiri. Oleh sebab itu, teman-teman semuanya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjaga moral bangsa kita, karena kita yang menentukan baik atau tidaknya moral bangsa ini. Semua ada di tangan kita. Jadi ayo perbaiki moral bangsa kita, dimulai dari masing-masing diri terlebih dahulu sebagai generasi muda penerus bangsa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Dan apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.